Al-Qawaid Al-Khamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmatina dari kelas 12 Agama. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu Qawaidul Khamsah dan percabangannya. Baik, kita mulai pembahasannya. Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah Al-Qawaidul Khamsah. Artinya kaidah-kaidah yang 5. Kelima kaidah tersebut sangat masyhur di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i khususnya dan di kalangan madhab-madhab lain pada umumnya. Meskipun urutannya tidak selalu sama. Kelima kaidah tersebut selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Mempunyai ada 5 kaidah, yaitu Kelas saya Laili Maulida, kelas 12 Agama. Kaidah pertama, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amalia menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal-amalia yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan. Nama saya Siti Nurhalisa, kelas 12 Agama. Kaidah kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya ialah semua hukum yang sudah berlandasan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-raguan yang muncul kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Saya Siti Nujira. Kaidah ketiga, kesulitan itu menarik pada kemudahan. Yang dimaksud dengan taisir atau kemudahan ialah pelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Dan yang dimaksud masyaqat ialah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, hingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan. Dengan demikian, maka semua bentuk keringanan dalam syariah Islam itu selalu bersumber dari kaidah ketiga ini. Sedang yang menjadi dasar pijakan munculnya kaidah ketiga ini adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 28 yang artinya Allah itu mencintai kemudahan bagi kamu sekalian. Nama saya Mahmudah, kelas 12 Agama. Kaidah keempat, kemadaratan itu harus dihilangkan. Seperti dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Abdul As-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat memberikan manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan. Hadiah kelas 12 Agama. Kaidah kelima, kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Kaidah ad ini diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri. Secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amalia yang selama ini sudah bisa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.